bahas apa itu Bitcoin dan bagaimana cara kerjanya. Nah, kalau kalian belum nonton episodenya, kalian bisa cek URL-nya di bagian deskripsi atau klik icon di pojok kanan atas layar. Dan pada episode kali ini, kita akan ngebahas gimana caranya para miners bisa mendapatkan penghasilan dari Bitcoin. Nggak perlu basa-basi lagi. Yuk kita simak bersama episode kali ini. Membuat sebuah dompet digital yang disebut dengan wallet untuk menyimpan Bitcoin kita. Pada saat pembuatan wallet, maka sistem Bitcoin secara otomatis akan memberikan dua macam kode identitas kepada wallet kita, yaitu kode pribadi dan kode publik. Kode identitas wallet ini nantinya akan digunakan dalam setiap proses transaksi. Nah, setelah kita memiliki wallet, maka kita harus mencari balance atau saldo untuk mengisi wallet kita. Bisa dengan cara membeli melalui cryptocurrency exchanger, atau kita juga bisa memperoleh Bitcoin melalui proses mining. Ketika kita melakukan suatu transaksi, misalnya kita membeli produk fashion kekinian dengan menggunakan Bitcoin, maka data transaksi yang berupa identitas wallet kita, berupa kode wallet pribadi dan nominal transaksi, akan dikirim ke alamat wallet milik si penjual. Tapi, penjual tersebut tidak akan mendapatkan pembayaran kita sebelum seluruh datanya diverifikasi. Di saat yang bersamaan, data publik yang berupa kode publik wallet kita dan wallet si penjual, serta kunci enkripsi publik dari kedua wallet akan dikirim ke jaringan Bitcoin untuk diverifikasi atau disahkan dan dicatat di dalam jaringan. Sebelum melalui rangkaian verifikasi, data transaksi kita akan ditempatkan di dalam sebuah antrian yang disebut dengan pool. Data transaksi kita yang sudah berbentuk kode terenkripsi atau disebut juga sebagai hash akan diproses oleh peer network sesuai dengan urutannya di dalam antrian. Dan disinilah para miner atau tukang tambang beraksi. Orang-orang ini biasanya memiliki komputer khusus yang digunakan untuk mengolah hash Bitcoin secara otomatis. Komputer-komputer miner yang terhubung dengan pool antrian transaksi akan memproses rangkaian rumus matematika yang disebut dengan hash function untuk memastikan apakah kode hash yang ada di antrian cocok dengan data transaksi yang kita kirim. Kalau ternyata cocok, maka data transaksi akan dimasukkan ke dalam susunan catatan transaksi yang disebut sebagai blok. Masing-masing blok catatan akan tersambung satu sama lain, dan setelah satu blok diverifikasi, tidak akan ada cara untuk mengubah blok tersebut dan blok sebelumnya. Inilah yang membuat Bitcoin menjadi sangat aman, karena catatan pembukuannya tidak bisa dimodifikasi. Ketika proses verifikasi selesai, maka status verifikasi akan dikirimkan ke masing-masing orang yang bertransaksi, sehingga penjual kaos kekinian pun bisa mendapatkan pembayaran dari kita. Tapi nggak cuma itu loh, miner yang berhasil menyelesaikan satu blok transaksi akan dihadiahi dengan Bitcoin. Beberapa Bitcoin baru akan dihasilkan oleh jaringan peer-to-peer Bitcoin dan secara otomatis dimasukkan ke dalam wallet miner tersebut. Inilah kenapa mereka disebut sebagai miner atau tukang tambang. Karena orang-orang ini bisa kita ibaratkan sebagai penambang emas. Bedanya kalau penambang emas menggunakan kapaknya untuk memecah bongkahan batu hingga menemukan butiran emas, para miner Bitcoin menggunakan komputernya untuk mengolah hash transaksi demi memverifikasi transaksi, mencatatnya, dan mendapatkan Bitcoin baru sebagai imbalannya. Tapi jangan salah, melakukan kalkulasi hash membutuhkan kemampuan komputasi yang jauh lebih hebat daripada sekedar nonton YouTube, nyampah di media sosial, atau mainan Dota dan cloningannya. Ketika komputer berusaha menyelesaikan kalkulasi hash, ibaratnya mereka lagi kerja keras banting tulang, dan konsumsi listriknya pun sangat tinggi. Inilah kenapa para miner menyisihkan sebagian pendapatan mereka untuk membayar tagihan listrik yang jumlahnya cukup fantastis. Selanjutnya, miner Bitcoin bisa menukarkan Bitcoin yang mereka dapatkan melalui cryptocurrency exchanger yang menerima Bitcoin menjadi kurs mata uang real. Dan melalui proses inilah para miner akan mendapatkan penghasilan mereka. Nah, selain itu, miners dan money changers Bitcoin juga bisa menjual stok Bitcoin mereka kepada pengguna lain yang membeli Bitcoin dengan mata uang real. Sehingga orang-orang yang nggak pengen capek-capek mining dan cuma pengen belanja pakai Bitcoin, nggak perlu susah-susah untuk dapetin Bitcoinnya. Tinggal beli aja lewat money changer atau miner-miner Bitcoin, tentunya dengan harga kurs yang lebih tinggi.
Inilah kenapa miners punya peranan yang sangat penting dalam jaringan peer-to-peer Bitcoin. Karena selain memproses dan mencatat seluruh transaksi Bitcoin, mereka juga menjaga agar jaringan Bitcoin tetap beroperasi dengan baik. Nah, topik pembahasan Nose ID kali ini cukup menarik kan? Oh iya, apakah teman-teman ada yang udah pernah membeli sesuatu dengan Bitcoin? Atau jangan-jangan malah udah ada yang nyoba nambang Bitcoin? Yuk tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Aku New, terima kasih sudah menonton episode Nose ID kali ini. Jangan lupa like, komen, share, lalu subscribe ke Nose ID. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Halo semua, kali ini kita akan berbicara tentang berapa lama sih balik modalnya jika kita merakit mining rig di akhir Desember 2019 ini. Dan data yang saya berikan ini adalah data real ya, berdasarkan difficulty sekarang dan berdasarkan harga hardware sekarang. Dan jika pun nanti harganya berubah, maka mungkin berbeda dengan sekarang ya. Kita akan mencoba merakit mining rig yang lebih terjangkau di sini. Ini benar-benar saya hitung berdasarkan price budget dan berdasarkan harga yang sekarang. Dan yang perlu diingat, ini adalah pendapat pribadi saya, mungkin nanti akan berbeda dengan pendapat yang lainnya. Rig yang akan saya simulasikan ini adalah mining rig khusus GPU AMD, karena GPU AMD itu sudah semakin murah dan pastinya yaitu price budget ya. Jadi kita di sini benar-benar menekan biaya hardware-nya. Maka GPU dan beberapa komponen lainnya akan kita beli secara second dan ada beberapa yang baru. Yang paling penting saat mulai mining, kita harus menetapkan dahulu koin apa yang kita pakai mining, karena ini akan sangat berpengaruh sekali dari hasilnya, mengingat suatu graphic card itu tidak semuanya bagus di dalam algoritma. Contohkan saja misalkan GPU AMD itu bagusnya di Ethereum dan GPU Nvidia itu bagusnya di Zcash dan sebagainya. Yang pertama adalah GPU. Di sini akan saya pilih GPU yang paling murah tapi dengan hash rate yang paling bagus menurut saya. Dan yang kita pilih di sini adalah RX 474GB dengan harga secondnya itu mulai dari 750.000. Ini cukup murah banget, harganya di bawah 1 juta dan kita akan mensimulasikan 6 GPU untuk di mining rig ini. Lalu beralih ke power supply. Power supply di sini karena hal yang paling terpenting, jangan sampai kalian memilih power supply yang salah. Bisa berakibat fatal dan semua komponen yang ada di sana bisa rusak dan semua GPU kalian bisa terbakar nanti kalau misalkan kalian membeli power supply yang abal-abal dan harga di bawah 200.000. Jangan pernah tertarik dengan harga power supply yang di bawah 200.000 karena itu memang benar-benar power supply yang tidak pure dan tidak ada rekomendasinya sama sekali. Untuk mainput saya akan pilih dari ASRock H81 Pro BTC R2.0, yaitu harga barunya sudah murah sekali di harga 690.000 dengan soket LGA 1150. Prosesor saya akan menggunakan Pentium G3250. Sepertinya ini tidak ada harga baru lagi ya, jadi ini adalah harga second 420.000. Kita tidak memerlukan CPU yang bagus jika kita memining dengan GPU. Jadi kita tidak usah beli prosesor yang mahal-mahal kalau hanya ingin mining dengan GPU. Kecuali kalau kalian ingin mining dengan GPU dan CPU secara bersamaan, maka prosesor pun akan kita pilih yang lebih baik lagi dan tentunya harganya akan lebih mahal lagi. RAM di sini adalah RAM DDR3, kita belinya second saja karena second sudah murah, harganya itu sekitar 150.000 dengan kapasitas 4GB. Jadi kita beli 2 keping, totalnya 8GB, berkisaran di 300.000-an. Dan untuk storage sendiri saya akan pilih SSD karena kita tidak memerlukan kapasitas yang besar saat mining, hanya untuk operasi sistem dan beberapa software mining lainnya. Jadi SSD 120GB itu sudah lebih dari cukup ya, dan harga barunya juga berkisaran di antara 230.000. Lalu beralih lagi ke Razer USB, kita akan membeli 6 Razer USB. Harga Razernya itu juga sudah sangat murah ya sekarang, berkisaran antara 50.000, bahkan ada yang menjual Razer itu 35.000 per kepingnya, dan itu pun harga baru bukan harga second. Dan yang terakhir adalah casing. Kita tidak usah membeli casing ya, kita di sini hanya pakai pipa casing. Jika kalian belum melihat videonya, silahkan cek di video saya, ataupun kalian bisa membuat casing dari kayu. Jadi kita tidak usah menghabiskan banyak biaya di sini, mungkin cukup di 50.000. Itu tergantung dari kreativitas kalian ya, semakin murah semakin berkualitas juga dan mungkin akan semakin baik lagi. Jika komponennya tadi sudah disiapkan semua, maka coba kita akan kalkulasi berapa harga mining rig ini. Untuk total biaya yang kita habiskan berkisaran di 8.775.000 dan ini diasumsikan mungkin sekitar di 9 juta ya, karena ada biaya seperti ongkos kirim dan biaya-biaya lainnya.
Maka kita asumsikan saja total biaya untuk menghabiskan mining rig ini yaitu 9 juta rupiah. Dan ini adalah harga di akhir Desember 2019 ini. Untuk tahun depan mungkin harganya bisa berubah lagi dan juga pendapatannya akan berubah lagi. Dari pengalaman saya sendiri, RX 470 4GB ini speed standarnya itu bisa mencapai di 26 MHz per second, yaitu mining Ethereum ataupun algoritma ETH, dan bisa di-push sampai dengan 30 MHz per second. Tapi terlalu berbahaya, nanti bisa tidak lama lagi umur GPU-nya jikalau kita overclocking berlebihan. Dan untuk mencapai speed di 30 MHz per second itu sangat ribet ya, karena kita harus mode BIOS-nya dan sebagainya. Oke, mari kita anggap saja mungkin rata-rata speednya itu di 27 MHz per second, dan total speed dari 6 GPU itu berkisaran di 160 sampai dengan 165 MHz per second. Kita kalkulasikan dengan difficulty mining sekarang, berapa pendapatan dari speed 160 MHz per second dengan mining algoritma ETH ataupun Ethereum dan yang lainnya. Pendapatan berkisar di 1,5 US dollar atau setara di Rp22.000 per harinya, dan sebulannya kita bisa mencapai di angka di Rp673.000. Jadi setahun mungkin kita akan mendapatkan uang sekitar di 8 juta rupiah, lebih sedikit ya. Maka jika kita ingin balik modal akan memakan waktu kurang lebih di 1 tahun, yaitu sekitar di mungkin 13 bulan baru balik modal. Dan ini belum termasuk hal-hal yang tidak diinginkan ya. Bisa saja pendapatan itu menurun tiap bulannya, atau bahkan bisa naik berkali lipat tiap bulannya, tergantung dari difficulty mining dan harga di market. Dan jikalau beruntung kadang-kadang juga 4-5 bulan juga sudah balik modal saat mining. Itu dulu ya, mungkin kalau sekarang lebih ke impossible kalau dengan 4 bulan sudah balik modal. Dan satu hal yang perlu diingat, ini tidak menghitung biaya listrik, jadi benar-benar margin kotor. Kalau kalian hitung biaya listrik maka ini tidak akan masuk akal, karena dengan 6 GPU plot mining sebulan listrik itu menghabiskan kisaran di 700.000 bahkan sampai di 800.000. Itu tergantung ya dari berapa kWh listrik kalian. Kan ada subsidi listrik, itu biasanya lebih murah, 2 kali lipat lebih murah daripada listrik yang normal. Biasanya kalau listrik di daerah saya sendiri dan punya saya sendiri itu per kWh-nya berkisaran di 1465, paling mahal 1500 per kWh-nya. Kalau listrik subsidi itu berkisaran di 500 sampai dengan 600 per kWh-nya. Ini hanya pendapat saya ya, jadi misalkan kalian tidak terganggu dengan biaya listrik, mungkin bisa menjadi pilihan kalian mining dan 1 tahun itu sudah bisa balik modal. Tapi kalau kalian menghitung biaya listrik, maka mining ini tidak akan bisa menghasilkan sama sekali, bahkan kalian akan nombok setiap bulannya. Dan jika kalian berpikir bahwa ini sebuah investasi, mungkin ada harapan ya nanti koin suatu saat itu bisa naik. Atau mungkin kalian tidak mau ribet daripada kalian harus beli alat dan setting dan segala macam. Mungkin kalian tinggal beli koinnya lalu biarkan saja tunggu sampai harganya naik baru kalian kita jual. Tapi itu bukan sebuah saran ya, jadi saya tidak menyarankan kalian untuk beli koin, apalagi membeli hardware mining dan sebagainya. Itu semua tergantung dari pribadi kalian masing-masing. Oke, itu saja video kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan tinggal ke komentar di bawah. Seperti biasa, terima kasih.